Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Nah, Aris, saya persilakan untuk memimpin doa. Maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Rajin semua, sehat semua ya. Oke. Anak-anak, masih ada tidak yang ingat tentang kesepakatan kelas kita yang telah kita susun bersama-sama? Ingat? Masih ingat? Coba Raisa sebut satu. Kita anak yang superior. Oke. Rahel sebut satu, Rahel. Kita anak yang rajin. Kita anak yang rajin. Oke, nama permainannya itu Bos Berkata. Pernah main? Jadi kalau misalkan Bapak bilang Bos berkata pegang telinga, pegang telinganya. Kita mulai ya. Siap? Ya. Pegang hidung. Oke. Yang kalah duduk. Yang kalah, saya minta dulu anak-anak melambaikan tangan. Coba melambaikan tangan. Bagaimana? Oke. Coba gerakan kepalanya. Oke. Gerakan kakinya. Oke. Oke, saya tanya Raisa, apanya tadi yang digerakkan? Lengan. Menurutnya Raisa, kenapa bisa lengan berputar? Kenapa bisa lengan bergerak? Karena ada tulang. Rahel, apanya tadi yang digerakkan? Kepala. Menurutnya Rahel, kenapa bisa kepala bergerak? Karena ada mata. Karena ada mata. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sendi, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sendi. Adapun tujuan pembelajaran yang kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis sendi pada tubuh manusia beserta contohnya dengan benar. Atau sendi gerak yang merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, sendi diastrosis atau sendi gerak inilah yang akan kita bahas pada slide berikutnya ya. Yuk, sekarang kita akan membahas macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Ada berapa jenis sendi yang Rahel sudah tahu? 6. Ada 6. Coba sebutkan 2. Sendi peluru dan sendi engsel. Sendi peluru dan sendi engsel. Oke. Daring. Sendi engsel. Tahu? Di bagian mana biasa terdapat sendi engsel? Di lutut dan di siku. Jadi, sendi engsel itu terdapat di siku, ya, dan di lutut. Arah pergerakannya itu seperti daun pintu ya, cuma bermain dia seperti ini ya. Nah, atas bawah saja. Ya. Dia cuma bisa ditekuk. Tidak bisa diputar ya. Kalau diputar dia patah. Paham? Begitu juga lutut ya. Nah, dia cuma bisa ditekuk satu arah saja. Jadi dia bisa ke depan, dia bisa berputar ke
belakang. Ya, paham? Begitu juga pinggul ya, dia bisa diputar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Oke, paham ya? Oke. Kelompok 1 saya beri nama kelompok tamarin. Kelompok 2 namanya relaksa. Kelompok 3 namanya fox. Kelompok 4 namanya kopiko. Teman dulu. Kasih temannya di belakang. Ke sini. Lembar kerjanya dikerja secara berkelompok ya. Jadi nanti anak-anak membagi tugasnya ya, masing-masing ada tugasnya. Tidak ada anggota kelompok yang tinggal diam saja di kelompoknya. Oke, kalau begitu Bapak berikan waktu 25 menit untuk mengerjakan lembar kerja kelompoknya. Jadi dulu ini langkah-langkahnya dari 1 sampai 8 ya, baru dijawab pertanyaan di bawah. Ya, paham? Oke. Nanti buatkan sampai lengan di bawah begini ya. Ya. Nanti jangan lupa dibuatkan di sini ya. Iya, dijawab di situ. Ah, 15 menit. Kelompok relaksa ini ada materi, itu kan ada pertanyaan di situ. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu bisa dicari jawabannya di sini. Kan yang panjang, merahnya yang panjang. Yang panjang. Yang panjang. Mana? Oh ini B. Panjang. Ukurannya bagaimana? Gunting saja. Mana bisa baca? Ya. Oh, di sebelah sini. Ya, jangan bilang aku ya. Goyang. Kita tadi Kalau kelompok tamarin sudah sampai mana? sudah selesai balapan ini ya Pak. Kelompok fox sudah sampai mana? Oke, kerjakan cepat. Kopiko sudah selesai.
Oke, anak-anak, habis waktunya. Simpan alat-alatnya semua. Duduk di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang bernama kelompok Tamarin. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah sendi. Kita lihat. Oke. Ini selesai tidak? Selesai ya. 5 jari ya. Kita buktikan dulu. Dia bisa angkat beban atau tidak? Coba tangannya. Ya. Nomor 1, apa perbedaan fungsi sendi engsel dan sendi peluru pada tangan? Sendi engsel apa ini? Apa? Memungkinkan. Mana? Memungkinkan gerakan dalam satu bidang, sedangkan sendi peluru memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. 2, bagaimana jika sendi pada tangan tidak berfungsi dengan baik, maka gerakan tangan terbatas dan nyeri dan sulit melakukan aktivitas. Oke, kesimpulannya. Ini Ya. Oh, ada ya. Nomor 3, sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan pergerakan sendi di tangan. Mencuci piring, menyapu, menyiram tanaman. Kesimpulannya Oke, Pak? kesimpulan. Kesimpulan, pelajaran sendi bisa membuat kami banyak mengetahui tentang jenis-jenis sendi, manfaat sendi, dan contoh-contoh sendi, dan mengetahui lebih banyak materi tentang sendi. Bagaimana hasil presentasinya kelompok 1? Bagus. Bagus. Apanya yang bagus? Tangan-tangannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Relaksa akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke, coba diperhatikan dulu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya mereka ya. Kita lihat bisa bergerak tidak? Nah, bisa ya. Sudah dicoba tadi, bisa ambil barang? Bisa. Coba saya coba ya. Bisa ini? Oh ya, bisa ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Relaksa. Iya. Apa perbedaan fungsi sendi engsel dengan sendi peluru pada tangan? Engsel bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Sedangkan sendi peluru adalah sendi yang berbentuk seperti peluru dan bergerak ke segala arah. Bagaimana jika sendi pada tangan tidak berfungsi dengan baik? Kita tidak bisa bergerak secara normal dan bebas. Oke. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan pergerakan sendi di tangan. Mengangkat barang, menulis, cuci piring, bermain bulu tangkis, dan menyapu. Oke. Tuliskan kesimpulan dari hasil kegiatan. Dengan pelajaran ini, kita bisa mengetahui tata letak sendi dan berbagai fungsinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Relaksa. 1. Apa perbedaan fungsi sendi engsel dengan sendi peluru? Apa tanggapan jawaban? Mirip dengan engsel pintu, sendi ini Suaranya kurang jelas. Apa lagi? Apa? Tidak ada dengar dibicara. Oke, jadi Sarah, lain kali kalau menjelaskan itu suaranya dikasih besar lagi ya. Oke. Sekarang kelompok Tepiko, silakan naik. Perkenalkan dirinya dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa perbedaan fungsi sendi ensel dengan sendi peluru pada tangan? Jawaban. Sendi ensel hanya memungkinkan gerakan satu arah, membengkok dan meluruskan seperti siku. Sedangkan sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah, termasuk memutar seperti pada bahu sehingga lebih fleksibel. Nomor 2. Bagaimana jika sendi pada tangan tidak berfungsi dengan baik? Jawaban. Gejala bisa berupa kakuan, nyeri mati, rasa kesematan atau bahkan kelemahan otot yang dapat membatasi gerakan dan aktivitas sehari-hari. Sebutkan contoh kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan pergerakan sendi di tangan. Jawaban. Menulis, menggenggam benda, menyapu. Fleksibel. Tuliskan kesimpulan dari hasil kegiatan. Kita dapat memahami jenis-jenis sendi dan kegunaannya. Sudah? Oke, coba saya lihat hasil karyanya. Oh, bisa bergerak jari-jarinya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Kopiko. Silakan duduk. Bagaimana presentasinya Kopiko? Bagus? Selama proses kerja kelompok dan selama presentasi di depan itu masih ada kekurangan. Yang pertama, pada saat anak-anak kerja kelompok, anak-anak saya perhatikan masih ada beberapa anak yang tidak memiliki kontribusi ya atau kurang kerjasamanya. Ada ya, saya tidak perlu sebut namanya siapa, namun saya perhatikan tadi itu ada beberapa kelompok yang kurang kerjasamanya. Kemudian yang kedua, presentasinya juga itu masih kurang, tidak percaya diri. Kemudian orang juga yang ada di bawah tidak atau kurang memperhatikan ya. Lain kali kalau misalkan temannya presentasi di depan, anak-anak yang di bawah itu memperhatikan ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita refleksi tentang materi pembelajarannya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kenapa tangan bisa bergerak? Kenapa kepala bisa bergerak? Ya, kenapa kaki bisa bergerak? Ada yang jawab karena otot, ada yang jawab karena ada tulang, ada yang jawab karena adanya mata, ya. Ternyata setelah kita belajar hari ini, jawabannya apa? Karena ada apa? Karena ada sendi. Jadi siku bisa menekuk itu karena ada sendi. Lutut bisa menekuk dan lurus karena ada sendi. Ya. Leher bisa berputar karena ada sendi. Kemudian kaki bisa berjalan itu karena ada sendi. Jadi karena ada sendi. Paham? Apa jenis sendi yang kalian tahu? Satu orang dulu, satu orang. Saya minta catur. Sendi pelana, oke. Apa lagi? Nino, sendi apa? Engsel, pelana engsel. Rahel, sendi gulung. Oke. Sekarang daring. Sendi peluru ada di mana daring? Ada di bahu. Selain di bahu? Oke, pinggul. Kalau sendi engsel di mana? Di tangan. Di lutut dan di siku. Oke ya, alhamdulillah ya. Anak-anak sudah tahu tentang sendi. Seperti contohnya tadi kita bekerja replika tangan. Itu kalau kita tidak bekerja keras, itu tidak akan jadi
seperti yang kita inginkan ya. Ada tadi yang belum selesai, itu karena kurang kerja keras. Oke, saya minta dulu Daring untuk maju ke depan. Ada yang lihat mic-nya Bapak satu lagi? Sini, Pak. Sini, Pak. Nah, Daring, coba bantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari jenis-jenis sendi yang Daring tahu. Yang saya tahu Ya, coba sebutkan. Jenis-jenis sendi. Satu, jenis sendi pelana. Dua, sendi geser, sendi geser. tiga sendi engsel, Sendi engsel. sendi peluru, Sendi peluru, peluru. sendi gulung, Sendi gulung. sendi engsel, Sendi engsel tadi sudah ya? Oke. Coba Daring tunjukkan di mana sendi engsel. engsel, Iya. Sendi engsel, ada yang tahu? Di mana sendi engsel? di situ, Di siku dan di lutut. Kalau sendi peluru? sendi peluru Di bahu dan di pinggul. pinggul. Oke, terima kasih Nadaring. Tepuk tangan dulu untuk Nadaring. Silakan duduk. Terima kasih. Oke ya, luar biasa ya dari Nadaring ya. Oke, sekarang saya minta satu orang ke depan lagi untuk mengetahui bagaimana perasaannya hari ini. Apakah dia senang belajar? Apakah dia merasa capek? Apakah dia merasa senang? Saya minta Alika maju ke depan. Menurutnya Alika, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Alika merasa capek? Apakah Alika merasa senang atau seperti apa? Coba diceritakan. Saya senang karena kelompok saya membuat tangan, jadi saya mengetahui bagaimana cara tangan tersebut bisa bergerak, Oke, selain itu apa lagi? bisa bekerja kelompok Bisa bersama-sama. bisa kerja kelompok bersama-sama. Oke, terima kasih Alika. Oke, menurutnya Raisa, apakah pembelajaran yang seperti ini perlu dilanjutkan, perlu dilakukan setiap hari atau perlu ditinggalkan, tidak usah lagi diulangi? Dan juga terlalu sering. Jangan juga terlalu sering. Menurutnya Raisa bagaimana? Hah? Apa? Bagaimana? Baiknya yang kayak seperti ini berapa kali dilakukan dalam satu minggu? 1 minggu dah. 1 minggu 2 kali menurutnya Raisa. Oke. Oke, itu Bel sudah? Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita berdoa dulu ya sebelum kita keluar. Narandani pimpin dulu doanya, Nak. Di tempatnya saja.
Oke, terima kasih. Oke, perhatian. Hari ini pembelajaran kita akhiri. Apa yang kita dapatkan hari ini diingat baik-baik ya. Jangan dilupakan lagi. Oke, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.